Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, hari ini kita kembali dihadapkan pada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah peristiwa yang mengguncang Sukabumi pada tanggal 4 Desember 2025 ketika hujan turun tanpa henti dan mengubah wilayah yang sebelumnya tenang menjadi daerah yang terendam air penuh kepanikan dan ketidakpastian. Dan sebelum kita melanjutkan narasi penuh hikmah ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kita terus bisa berbagi kabar penting, edukasi, dan pengingat untuk kita semua. Saudaraku, musibah ini bukan sekadar bencana, tetapi juga seruan bagi kita untuk memandang kehidupan dengan lebih rendah hati. Karena Allah mengingatkan kita melalui alam bahwa segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Dari langit yang biasanya menyejukkan, kini turun curah hujan yang pekat membawa banjir yang merendam rumah, jalan, bahkan memutus akses warga untuk beraktivitas. Dan di balik semua ini, ada pelajaran besar yang harus kita ambil bersama. Maka mari kita simak perjalanan lengkap. Bagaimana banjir besar ini melanda Sukabumi, bagaimana warga bertahan, bagaimana pemerintah bergerak, dan bagaimana kita sebagai umat bisa mengambil renungan untuk memperbaiki diri. Semoga narasi ini menjadi manfaat dan pengingat bagi kita. Semua hujan deras mulai mengguyur Sukabumi sejak malam hari dan semakin intens hingga pagi menjelang. Warga awalnya mengira ini hanya hujan biasa yang sering terjadi, namun semakin lama intensitas hujan justru bertambah deras dan suara derasnya air mulai terdengar dari berbagai sudut, membuat masyarakat merasa ada sesuatu yang tidak biasa hadir di hari itu. Ketika warga mulai melihat sungai di sekitar mereka meluap, barulah kepanikan muncul. Air yang biasanya mengalir tenang kini berubah menjadi arus deras yang menggerus bantaran sungai. Beberapa rumah yang berada di dekat aliran air mulai terendam. Warga bergegas menyelamatkan barang seadanya tanpa sempat berpikir panjang karena air naik terlalu cepat. Semua orang berlari ke tempat yang lebih tinggi dengan wajah pucat dan penuh kekhawatiran. Suara teriakan saling memanggil anak, orang tua, hingga tetangga bercampur dengan suara hujan yang kian menggila. Inilah awal mula bencana yang mengguncang Sukabumi tanggal 4 Desember tahun 2025. Mulai memasuki rama-rama warga tanpa permisi, merendam lantai perabotan hingga kendaraan. Warga terduduk lemas melihat rumah yang menjadi tempat berlindung kini digenangi air keruh. Beberapa bahkan tidak sempat menyelamatkan barang apapun karena arus terlalu cepat dan membahayakan. Akses jalan utama penghubung antar desa terputus oleh banjir yang terlalu tinggi. Kendaraan tidak bisa melintas. Warga yang hendak keluar untuk membeli kebutuhan pokok pun terjebak karena tidak ada jalur aman. Beberapa jembatan kecil mulai retak dan sebagian sudah tidak bisa dilalui lagi, membuat daerah terisolir. Suasana menjadi suram, lampu penerangan beberapa wilayah padam, dan warga terpaksa mengandalkan senter serta cahaya seadanya. Suara air yang mengalir deras menjadi satu-satunya suara yang mendominasi malam panjang itu. Hati warga penuh rasa takut dan bingung saat air terus meningkat. Warga tidak punya pilihan selain mengungsi ke tempat lebih tinggi. Ada yang menuju sekolah, masjid, kantor desa, atau rumah kerabat yang berada di dataran lebih aman. Mereka membawa apapun yang bisa dibawa, seringkali hanya pakaian di badan dan tas kecil berisi barang penting. Di lokasi pengungsian mereka berkumpul dengan wajah yang kelelahan, namun tetap saling menguatkan. Beberapa anak kecil menangis ketakutan, sementara para ibu berusaha menenangkan mereka meski hati mereka sendiri sedang rapuh. Para bapak berusaha menjaga keamanan, berkoordinasi, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Malam itu menjadi malam yang panjang. Tidak ada yang bisa tidur tenang karena hujan belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Para warga hanya bisa berdoa agar air segera surut dan Allah memberikan keselamatan bagi semua. Tak hanya banjir, beberapa titik di wilayah Sukabumi juga mengalami longsor tanah dari tebing-tebing yang jenuh oleh air mulai runtuh, menutup sebagian jalan dan membahayakan rumah yang berada di bawahnya. Warga panik melihat material tanah, batu, dan kayu meluncur turun, membawa potensi bahaya besar longsor. Ini membuat jalur bantuan semakin sulit masuk. Beberapa relawan terpaksa mencari rute alternatif untuk mencapai lokasi, namun tetap terhambat oleh medan licin dan gelap. Para warga yang tinggal dekat tebing dipaksa pindah
untuk menghindari sesuatu yang lebih berbahaya. Para petugas dan relawan bekerja keras, meminta warga menjauh dari zona rawan sambil tetap memantau kondisi tanah dengan penuh kewaspadaan karena hujan yang tidak berhenti bisa memicu longsor susulan kapan saja di tengah situasi darurat. Petugas BPBD, relawan dan aparat setempat bekerja siang malam. Mereka tidak memikirkan lelah, hanya satu tujuan mereka, yaitu menyelamatkan warga yang terdampak. Dengan segala upaya kendaraan evakuasi, perahu karet hingga alat berat dikerahkan menuju lokasi banjir. Petugas mendatangi ramai-ramai yang masih terisolir, memanggil warga dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Beberapa warga yang sakit atau lansia diangkat menggunakan tandu karena tidak mampu berjalan sendiri. Relawan menyediakan makanan, air mineral, dan selimut untuk para pengungsi. Mereka yang bekerja di lapangan terus berjuang meski kondisi cuaca buruk dan akses sulit. Keberadaan mereka menjadi secercah harapan bagi warga yang sedang terjebak dalam kesulitan besar. Setelah 1 hari penuh banjir melanda, dampak ekonomi mulai dirasakan. Pasokan bahan makanan sulit masuk karena jalan terputus. Harga kebutuhan pokok mulai naik, termasuk beras, minyak, telur, dan sayuran. Beberapa pasar tutup karena pedagang dan barang dagangan ikut terdampak. Banjir, banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan karena tempat usaha mereka terendam. Usaha kecil menengah seperti warung, bengkel, dan kios terpaksa tutup, membuat warga semakin kesulitan mendapatkan pemasukan harian yang biasa menjadi penopang hidup mereka. Kondisi ini membuat warga merasa semakin terpukul dan mereka hanya berharap air segera surut agar aktivitas ekonomi kembali berjalan. Meski perlahan, namun tetap harus dimulai kembali. Di pengungsian, anak-anak adalah yang paling rentan. Mereka mudah sakit karena cuaca dingin dan lingkungan lembab. Banyak dari mereka batuk pilek hingga demam. Para ibu berusaha menjaga mereka, namun keterbatasan fasilitas membuat semuanya terasa sulit. Lansia juga mengalami kesulitan besar. Mereka kesulitan bergerak, tubuh mereka lemah, dan sebagian membutuhkan obat-obatan yang tidak tersedia di pengungsian. Para relawan terus berusaha mencarikan kebutuhan mereka agar kondisi tidak semakin memburuk. Anak-anak dan lansia menjadi fokus utama petugas kesehatan karena mereka tidak memiliki daya tahan kuat terhadap dingin dan kelelahan yang terus berlangsung. Dalam kondisi penuh kesulitan, warga semakin mendekatkan diri kepada Allah. Malam-malam di pengungsian diisi dengan doa bersama, zikir, dan saling menguatkan sesama. Warga yang awalnya tidak saling mengenal kini berbaur dan saling membantu dalam satu ikatan kemanusiaan. Suasana religius ini menjadi penenang bagi hati warga. Meski situasi sulit, mereka percaya bahwa setiap musibah pasti ada hikmahnya dan Allah tidak memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Beberapa tokoh agama memberikan ceramah singkat yang menyejukkan hati pengungsi. Kebersamaan ini menghasilkan rasa solidaritas yang kuat, sesuatu yang mempersatukan warga meski mereka sedang berada pada titik paling berat dalam hidup mereka. Setelah sehari semalam penuh hujan, akhirnya cuaca mulai menunjukkan sedikit kelegaan. Intensitas hujan menurun dan beberapa titik banjir perlahan mulai surut. Meski belum sepenuhnya membaik, warga merasakan sedikit harapan muncul dari kegelapan panjang yang mereka alami. Petugas mulai membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan pohon tumbang, dan memastikan jalur bisa dilalui kendaraan bantuan. Beberapa warga yang rumahnya aman mulai kembali untuk melihat kondisi rumah. Meski hati mereka dipenuhi kecemasan, harapan kecil ini menjadi kekuatan besar untuk terus bertahan. Mereka yakin bahwa dengan kesabaran dan kerjasama mereka akan mampu melalui ujian ini. Setelah banjir mulai surut, warga perlahan kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur dan perabotan yang rusak. Meski berat, tetapi mereka tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Banyak yang bekerja bersama, saling membantu membersihkan lingkungan yang porak-poranda. Pemerintah daerah terus mendistribusikan bantuan makanan, obat, dan selimut, serta melakukan pendataan untuk mempercepat proses pemulihan. Beberapa tempat ibadah dan sekolah juga mulai dibersihkan agar segera bisa digunakan kembali. Meski perjalanan menuju pemulihan panjang, namun warga percaya bahwa setiap langkah kecil membawa mereka selangkah lebih dekat pada kehidupan yang lebih baik. Saudaraku, musibah yang terjadi di Sukabumi pada tanggal 4 Desember tahun 2025 ini adalah pengingat bahwa kita sebagai manusia tidak memiliki kuasa apapun atas alam.
kecuali memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga banjir ini menjadi pelajaran berharga agar kita lebih menjaga lingkungan, lebih peka terhadap tanda alam, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang terdampak agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menjalani masa pemulihan. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang hilang hari ini. Dan semoga daerah Sukabumi bisa bangkit kembali dengan lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih kepada seluruh penonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus menyebarkan informasi hikmah dan pengingat bagi kita semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.